Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan untuk seluruh staf UPTD Puskesmas Trimoharjo untuk kumpul di aula belakang. Kita latihan pemadam kebakaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melakukan sosialisasi APAR. Tadi sudah saya praktekkan ya, tapi ini sekali pencet langsung habis. Pertama kali yang kita wajib untuk kita ketahui ataupun nanti diberitahukan kepada kawan, ini standar internasional yang pernah saya ikuti ya. Jika ada alarm berbunyi, itu tandanya kita harus segera lari ke titik kumpul ataupun master point. Nah, master point kita itu posisinya di depan, di dekat gerbang. Dimana Pak kalau kita pindahkan ke belakang sini mungkin agak lebih luas ataupun lebih aman, supaya kita bisa kalau kumpul itu semuanya bisa jadi satu. Nah, tujuan alarm dibunyikan itu biasanya yang pertama ada tanda-tanda ataupun rawan bencana, biasanya adanya bencana itu ataupun adanya kebakaran. Nah, itu alarm dibunyikan untuk segera kita menuju ke titik kumpul. Tugas yang pertama itu adalah di bagian unit pelayanan, itu menyelamatkan semua orang yang ada di dalam ruangan. Siapapun, seluruh orang yang ada di ruangan kita ajak ke titik kumpul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mempunyai dokumen itu wajib kita selamatkan. Tapi kalau di lingkungan kita tidak ada, itu berarti kita hanya membawa yang paling penting untuk kita selamatkan. Itu tujuannya adanya alarm ataupun sirine dan juga adanya titik kumpul. Itu untuk kita menyelamatkan kondisi lingkungan kita. Nah, keselamatan ataupun K3 itu bukan hanya pada diri kita, tetapi juga teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ada di puskesmas, serta seluruh aset yang ada di puskesmas. Itu tanggung jawab kita bersama. Memang PJ K3-nya cuma satu orang, yaitu Ibu Depra, tanggung jawab K3-nya. Tapi untuk tanggung jawab kita semuanya itu sama. Mari kita selamatkan aset yang ada di tempat kita, baik itu berupa dokumen ataupun semua orang yang ada di dalam puskesmas. Itu tujuan ketiga. Nah, nanti mungkin bisa diberitahukan kepada rekan-rekannya, jika ada sirine berbunyi dan panjang, itu segera kita ke titik kumpul untuk mencari tahu ada apa. Terus kemudian penggunaan alat api pemadam ringan ini itu sebenarnya sangat mudah, siapapun bisa. Jika ada api yang masih kecil dan bisa kita atasi, ya, mungkin contohnya di pembakaran yang kita siapkan dulu sudah pernah kita lakukan. Alat sekecil ini itu biasanya kalau normal bisa digunakan 2 ataupun 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Ini yang sekecil ini. Cuman kelemahannya ini kan pakai gas ya, ataupun tekanan angin yang dimasukkan ke dalam sini untuk mendorong serbuk. Serbuk itu tujuannya untuk menutupi api dari oksigen. Jadi agar oksigen itu tidak masuk ke dalam api dan apinya menjadi mati.
Karena api itu sama kayak kita, butuh juga oksigen. Jadi kalau oksigennya kita tutupi, secara otomatis apinya akan mati. Penggunaannya mudah. Yang pertama, kita buka selangnya, ya, kita buka, kita pastikan posisinya, kemudian cabut pinnya, cabut ini. Untuk ngetesnya kita tekan sekali, ini akan langsung, kalau berfungsi dengan baik dia akan keluar. Terus kemudian baru kita mendekat ke titik api, lihat situasi arah angin. Jadi kita jangan melawan arah angin. Jadi kalau angin dari barat, usahakan kita menghadap ke timur. Jangan terbalik. Nanti kalau terbalik kita melawan arah angin, kita yang kena semburan serbuk pemadam api ini. Jadi dilihat arah anginnya juga. Makanya pada saat ngetes itu kita agar tahu arahnya kemana. Terus kemudian kalau sudah kita mendekati ke titik api, kita semprotkan selama api itu masih menyala. Kalau api itu sudah padam, cukup. Tapi kalau masih menyala, masih kita semprotkan terus. Biasanya ini yang sekarang diwajibkan itu di kendaraan. Ada alat pemadam api ringan kecil, mungkin ukurannya berapa mil ya, mungkin 3 mil atau 3 ohm. Terus kemudian kalau yang besar seperti ini, nah ini untuk kondisi yang lebih besar lagi, tapi penggunaannya juga sama. Nah, untuk jenis-jenis api yang terbakar itu kan berbagai macam. Kalau cairan jangan kita siram karena dia akan meluas. Contohnya minyak ini. Minyak ini kalau terbakar kemudian kita siram dengan air, itu akan meluas. Kecuali kertas dan kayu, itu bisa kita menggunakan air. Karena banyak yang macam-macam alat pemadam ini ada 6. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan serbuk, ini serbuk ini. Bahkan yang terbaru yang ditemukan oleh orang kita, tapi lisensinya dijual ke Jepang, itu menggunakan kulit ubi. Kulit ubi dibuat serbuk untuk memadamkan api. Bahkan yang terbaru itu dibuat seperti bom, tapi menggunakan petasan. Bentuknya bulat seperti bola. Kemudian kita lemparkan ke dalam api, itu nanti akan meledak dan memadamkan api. Itu yang terbaru yang sekarang. Tapi kalau yang masih sering kita gunakan itu di beberapa tempat hanya menggunakan serbuk ini. Dan yang kedua menggunakan CO, dan selanjutnya masih banyak lagi alat pemadam api. Dia berupa angin, tapi khusus anginnya itu CO, karbon dioksida ya. Tujuannya sama, untuk menutupi agar oksigen itu tidak masuk ke dalam api, karena api juga memerlukan oksigen untuk menyala. Makanya orang yang terperangkap di dalam gedung yang terbakar itu akan segera pingsan. Karena apa? Rebutan oksigen dengan apinya. Selain itu, gas CO2 yang ada dari hasil pembakaran itu terperangkap di dalam ruangan itu sehingga terhirup oleh manusianya, makanya cepat lemes, kemudian pingsan. Jadi meninggalnya itu kebanyakan bukan karena apinya, tapi karena kehabisan oksigen. Makanya dia lemas, terus kemudian nggak bisa bergerak. Nah, inilah beberapa kriteria penggunaan alat pemadam api ringan. Nanti kita langsung praktekkan ya. Siapa? Atau Bapak mau nambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua
Kepada Deputi Puskesmas Purworejo yang sudah hadir. Memang hari ini kita akan melakukan, karena kita belum punya pelatihan APAR ini. Namun ketika akreditasi sebelumnya, pertama kali akreditasi tahun 2016, Suryanto ini memang pernah pelatihan di Rohini. Ketika itu memang resmi dari Martapura ya, menggunakan APAR yang sebenarnya, pemadam api yang sebenarnya, baik itu lewat pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, ataupun langsung praktek lewat tabung ya. Namun kita setiap tahun ini memang harus ada semacam sosialisasi. SK pun harus berubah setiap tahun, dan pelatihan ataupun sosialisasi pun harus diulang setiap tahun. Namun kita baru ini ya, tapi mudah-mudahan lah dari dokumentasi kita. Dua kali ya, alhamdulillah 2 kali. Ketika beberapa waktu yang lalu kita kan dibuat jadwal juga mau akreditasi, batal ya karena corona ya. 2 kali alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan nilai untuk kita, kalau dokumen kita tentang adanya keberadaan APAR dan APAR yang ada di puskesmas. Kita mengharapkan untuk PJ yang dipegang oleh PJ untuk apa mau dirubah ataupun buat yang lebih baik untuk kapan jadwal yang beberapa waktu yang lalu kita sudah tonton rumah sakit ya, jadwal petugas untuk apa nanti tempel ini pakai double tip, jadi tempelnya pakai kertas ngeliat kan biar bisa diganti-ganti. Jadi stiker nanti double tip satu nama, dia bisa kapan-kapan pengen berubah, jangan langsung nama kan kawan yang tinggalnya bisa rumah sakit ini seperti itu. Mudah-mudahan diperhatikan ya, mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua yang hadir hari ini, bagaimana mematikan api yang ringan-ringan. Mudah-mudahan tidak ada yang besar ya, ringan aja. Kalau yang besar mungkin kita cuma ada sanyu air naik siram ya, siram dengan air yang tidak terlalu. Mudah-mudahan kalau terima tidak bakal kebakaran ya, mudah-mudahan ya. Karena instalasi kabelnya itu sudah memang standar semua, saya perhatikan. Untuk yang jelek-jelek kita ganti. Sudah itu kita di lapangan yang terbuka udara tutup dan semua ruangan itu rapi. Demikian dari saya ya. Untuk kawan-kawan semua yang belum melengkapi dokumen ataupun instrumennya, kita sama-sama untuk melengkapi. Mudah-mudahan nanti di bulan 10 kita sudah paling tidak siap. Demikian dari saya, kurang lebih minta maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit nih dari itu Pak, dari itu sendiri dia sudah ada sosialisasi, tapi minta laporan KAK-nya ya Pak. Pertama pedoman APAR-nya sama rancangan kegiatannya apa, karena di bab 5 ada Pak masuk. Kalau bab 1 kan hanya sosialisasinya, kalau bab 5 lebih banyak ke dokumennya sama laporannya ya Pak ya. Mohon kerjasamanya, karena Bapak masuknya ke manajemen risiko. Kalau K3 kan lebih ke arah infeksinya sama gempa, nanti tolong disosialisasikan juga Mbak Detra sama Pak Sugi ya. Mohon kerjasamanya. Maaf ibu-ibu, di sini kita mulai lagi aktif karena akreditasi sudah mendekati. Kalau bisa jangan bulan 10 Bu, bulan 8 sudah selesai semua ya. Insya Allah bulan Juli ada supaya di Dinkes Provinsi untuk mutu di bulan Juli ya. Jadi mohon kerjasamanya, yang belum lengkap dicicil aja seadanya. Nanti kalau ada kan kita lihat ada dokumennya, kalau salah kan diperbaiki lagi
Gitu. Kemarin dapat laporan seperti itu, PKP sama profil puskesmas sudah saya sampaikan ke dinas dan tinggal tindak lanjut penilaiannya ya, suratnya sudah saya sampaikan juga kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita buka ini ya, terus kemudian kita tarik pinnya ya, kita tarik pinnya, sudah kita tarik, kita tes sedikit ya, sedikit, lalu ayo video kita arahkan karena anginnya ke sana ya, jadi kita menjauh dari arah angin. Ini sekali semprot mati dia. Isinya serbuk kayak gitu tuh. Ayo Bu, apinya kurang gede. Bapak dapat fotonya.